Ojo ragu-ragu sing banter salah ya ben. Ini lagi belajar kok. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, kemarin itu kita mempelajari bahasan nun sukun atau tanwin jika berhadapan atau jika nun sukun dan tanwin itu masuk ke berhadapan dengan huruf iya atau huruf wawu, maka nun sukun atau tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf tersebut serta dibarengi dengan dengung atau dengan gunnah. Nah, kemarin kita telah mengulang beberapa contoh, yaitu yang kemarin itu contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dengan 13 contoh yang kemarin itu mudah-mudahan kita dikasih kemudahan, dikasih pemahaman untuk belajar ke depan supaya lebih mengerti. Dan insya Allah dalam bahasan kita kali ini juga di sini masih ada beberapa bagian nun sukun atau tanwin yang masuk ke setiap huruf idgham yang 6. Dan huruf idgham yang 6 itu terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Nah, maka ketika kita menemukan huruf idgham, ketika menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 6 atau bertemu dengan salah satu dari huruf yarmaluna, maka itu harus diidghamkan. Dan huruf idgham yang 6 itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang sebagian ada 4 huruf yang terkumpul dalam kalimat yanmu, dan yang sebagian lagi ada 2 huruf, yaitu huruf ro dan lam. Nah, ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yang 4, yaitu huruf yanmu, iya, nun, mim, wawu, maka cara pembacaannya itu harus digunakan atau dengan mendengung. Nah, tapi sebaliknya ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf idgham yang 2, yaitu huruf ro dan huruf lam, maka cara pembacaannya itu tidak disertai dengan gunnah, atau dalam bahasa Arabnya bila gunnah. Nah, itu bahasanya kemarin Mas Dasono. Kemarin kan jenengan gak ikut gitu, si layar udah ngeluh. Sekarang jangan khawatir, insya Allah sekarang juga kita akan menemukan dalam beberapa kalimat ini, dalam beberapa ayat ini kita akan menemukan seperti bahasan yang kemarin dan bahasan yang sebelumnya juga, yaitu bahasan mad arid lis sukun. Ketika huruf mad yang berada di akhir ayat, dan ketika huruf yang berada di akhir ayat itu selain dipanjangkan maka harus disukunkan. Nah, contoh yang pertama yang
mengikut sertakan huruf idgham, mengidghamkan dan mad arid disukun. Nah, di sini kan ada beberapa gitu kan. Pertama ada mad tabi'i, ada idgham, ada ada hukum alif lam, terus ada mad arid sukun. Nah, contoh yang pertama, mari kita simak sama-sama ya. Nanti jenengan semua mengikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat di sini ayat pertama adalah aina yashrabu bihal muqarrabun. Allah. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Go sarang-sarang. Aina yashrabu bihal muqarrabun. 3 kali. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Sekali lagi. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Mas Arif, monggo. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Rangga. Kencang. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Aina yashrabu bihal Muqarrabun. Bihal di sini kita menemukan tanwin ketemu dengan huruf iya. Nah, huruf iya itu adalah salah satu dari huruf idgham, dan huruf iya juga termasuk ke dalam huruf idghamnya, idgham bigunnah. Jadi harus disertai dengan gunnah atau didengungkan. Jadi ketika ditasdidkannya itu si suara iya sedikit masuk ke rongga hidung. Ainai yashrabu. Jadi cara pemasukannya itu agak ditahan sebentar gitu, dan suaranya itu agak mendengung ke hidung. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Nah, di sini yang di ujungnya, di ujung ayat itu kita mulai mempelajari dengan mensukunkan huruf yang ada di akhir ayat. Jadi walaupun di sana ada harokatnya, tapi ketika dibaca dan berada di ujung ayat, maka harokat itu hilang sehingga menjadi sukun. Jadi cara pembacaannya adalah ainai yashrabu bihal muqarrabun. Jangan muqarrabuna, tapi muqarrabun. Nah, terus sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Aba ayyakuna ma'as sajidin.
Itu ya cara pembacaannya. Nah, di sini kan ada salah satu tanda panjang yang di atasnya itu ada kayak apa? Yang bengkok itu cara pembacaannya itu bisa lebih panjang. 6 harokat. Itu namanya mad jaiz munfasil. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Nah, begitu. Jadi harus ada perbedaan antara aba dengan ayyakuna. Kalau aba itu agak panjang gitu. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Sajidin. Nah, itu juga alifnya alif berdiri gitu ya. Lanjut. Wa malahum min dunihi miwal. Wa malahum min dunihi miwal. Wa malahum min dunihi miwal. Nah, di sini kita lihat mim di setelah huruf mim ada alif mati. Di sana harus dibaca panjang. Terus lagi di depannya lahum. Lahum di sana ada mim sukun ketemu dengan huruf mim, maka itu harus diidghamkan. Dalam hukum mim sukun itu namanya idgham mislain. Jadi idgham huruf idgham yang serupa gitu kan. Itu juga sama harus diidghamkan. Cara pembacaannya harus didengungkan itu kan. Wa malahum, jadi harus ditahan terlebih dahulu, ditahan sebentar gitu kan. Jangan langsung. Jangan wa malahum min dunihi, jangan. Tapi harus digunakan, didengungkan, idgham. Wa malahum min dunihi. Nah, min ada nun sukun ketemu dengan huruf dal. Nah, itu dalam ilmu tajwid masuk ke dalam kategori kumpulan huruf ikhfa. Ikhfanya ikhfa aqrab. Jadi yang dekat. Jadi cara pengucapannya itu dengung terus berdekatan dengan huruf nun. Nun. Min dunihi gitu. Kalau ikhfa aqrab itu cara pembacaannya lebih dekat ke huruf nun, cara menggunakannya. Min dunihi. Kalau huruf idhar itu jelas min. Kalau ini dengung min dunihi. Itu mengulas huruf ikhfa. Nanti ke depan kita pelajari secara perinci ya. Terus du panjang. Ada wawu sukun setelah harokat domah. Nihi hi juga panjang. Nah, itu namanya mad, bukan mad tabi'i kalau ini, tapi mad silah. Miwal. Nah, itu huruf idgham. Namanya huruf idgham. Jadi ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf wawu, walaupun di sana tidak ada tanda sidah, tidak ada tanda tasdid, gitu, tetap kita itu wajib membacanya itu diidghamkan, dimasukkan. Jadi nun sukun atau tanwin itu hilang karena masuk ke huruf wawu. Wa malahum min dunihi miwal. Monggo. Wa malahum
kita ketika menemukan huruf nun di syiddah, di tasdid, maka cara pembacaannya harus gunnah. Innama. Kenapa harus gunnah ketika kita menemukan huruf nun di tasdid? Karena tadinya pada awal mulanya itu pertama ada huruf ada kalimat in, alif nun sukun kasroh in, nun patah na, mim patah ma, gitu. Nah itu kan secara singkat pun kita sudah bisa mengetahui bahwa ketika kita menemukan nun sukun ketemu dengan huruf idgham, maka harus diidghamkan, digunakan, didengungkan gitu. Nah di sini innama, tadinya kan innama gitu. Nah ketika disatukan hurufnya itu nun yang pertama dibuang diganti dengan syiddah. Innama, jadi pembacanya harus gunnah. Sama juga dengan mim tasdid pun demikian. Mim tasdid pun harus digunakan. Seperti contoh yang di atas kan, ketika mim sukun ketemu dengan mim harus gunnah. Karena ketika mim sukun itu walaupun nggak kelihatan, ketika ada mim syiddah gitu kan, walaupun nggak kelihatan ada mim sukun di depannya, tapi kita sudah tahu bahwa huruf mim yang disiddah itu tadinya ada dua huruf. Kalau alif mim sukun kasroh im, terus mim patah ma, ma gitu kan. Nah sementara ketika disatukan jadi imma. Kalau imma, sekarang inna gitu kan. Inna ma mim fathah ketemu dengan huruf alif mati, alif sukun, maka harus dibaca panjang. Yatadzakkaru. Coba Kang Mas Joko, yatadzakkaru. Mas Darsono, Yatadzakkaru. ya. Coba Mas Rangga, Oh, yatadzakkaru. 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 Oh, yatadzakkaru. Yatadzakkaru. Nah, sip. Ayo Pak KM. Nah, sip. Ayo Mas. Yatadzakkaru. Ya. Yatadzakkaru ulul albab. Ulul. Nah, di sini kelihatannya mungkin jenengan lihat ada harokat domah, terus di depannya ada wawu. Tapi di sini nggak boleh dibaca panjang. Hati-hati loh. Jangan dibaca ulul gitu. Karena itu wawu ziyadah, wawu tambahan gitu ya. Itu mah nggak dibaca panjang. Kayak dalam kalimat kafaru biasanya kan ada wawu, ada alif gitu kan. Itu alifnya juga nggak berarti. Itu di sini pun wawunya itu nggak harus dibaca panjang gitu kan. Tapi harus dibaca pendek. Nah, terus jangan dibaca panjang juga walaupun ada wawu di sini karena sudah ketutup menjadi satu, kegeret ke huruf lam sukun, alif lam sukun itu. Yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab. Nah, ini alif lamnya itu harus dibaca jelas. Harus dibaca idhar gitu kan. Ulul albab. Bab. Nah, bab. Nah, gitu. Baknya itu harus dikolkolah namanya, dipantulkan. Huruf kolkolah ada berapa?
Masdar huruf qalqalah itu ada 5. Pertama ba, jim, qaf, kut bujadin, qaf, to, ba, jim, dal gitu kan. Kut baju di toko bisa. Kut bujadin itu ketika kita dalam bacaan ayat menemukan huruf yang 5 itu dalam posisi mati, maka harus pantulkan. Nah, di sini ba yang di sini ulul albab itu berhubung ba-nya ada di akhir kalimat, berada di akhir ayat, maka harus dibunuh, dimatikan gitu kan. Disukunkan, didiamkan. Sukun itu diam, mati. Monggo sareng-sareng. Innama yatadakkaru ulul albab. Nah, di sini kan kelihatannya banyak huruf yang harus dibaca panjang. Ada beberapa huruf yang harus kelihatan harus dibaca panjang, padahal dibaca pendek. Nah, maka kita harus jeli, jangan sampai kita terjebak. Terus wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. 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 Sing kenceng Mas Rangga. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyyun karim. Nah, monggo deh. Bamang kafarobain, bamang kafarobain, Rabbi Ghaniyyun karim. kafarobain, Rabbi Ghaniyyun karim. sarang monggo. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, di sini ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau huruf qaf, maka itu harus dibaca ikhfa. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, itu tepatnya demikian. Fa inna. Nah, kita lanjut. Wa inna lana lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna lamu anna minkum mukadzibin. Ojo ragu-ragu sing banter salah ya ben. Ini lagi belajar kok. Wa inna lana lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna lana lamu anna
minkum mukadzibin. Wa inna na'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna na'lamu anna minkum mukadzibin. Lanjut. Saurikum ayati fala tastajilun. Saurikum ayati fala tastajilun. Saurikum ayati fala tastajilun. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan besok kita dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang kita pelajari. Dan di akhir pelajaran kita, mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.